Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kewirausahaan. Kali ini kita masuk modul pembelajaran kedua, Digital Entrepreneurship, Digital Technology Entrepreneurship, di mana ada poin-poin tentunya. Yang pertama yaitu karakter dan pola pikir wirausaha, mencakup beberapa di antaranya yaitu pengertian karakter unggul wirausaha, pola pikir wirausaha di era digital, motivasi, kemudian kreativitas dan inovatif. Apa itu karakter? Bisa kita lihat, karakter dalam ilmu bahasa diartikan sebagai watak, tingkah laku seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Kemudian, masuk kepada pembahasan selanjutnya. Menurut Wibowo 2012, menentukan bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menunjukkan kepada setiap orang bagaimana hidup bekerja sama, baik itu dalam keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Nah, selanjutnya, apa karakter unggul dalam wirausaha? Sikaplah yang berperan dalam kemajuan manusia, sikaplah yang menentukan tindakan yang merupakan penerapan pengetahuan dan respon terhadap perilaku dalam situasi tersebut. Perilaku menentukan bagaimana seseorang berperilaku terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Kepribadian ditentukan oleh faktor internal dan eksternal yang membentuk kepribadian seseorang. Kemudian ada alasan-alasan bagi beberapa suku pada di Indonesia ya tentunya dalam berwirausaha itu ada alasan-alasan utama. Di antaranya orang Jawa itu alasan utamanya dalam berwirausaha adalah sikap yang benar, kemudian yang kedua ideologi dan kekuatan masyarakat, serta yang ketiga adalah saluran hiburan. Kemudian masuk kepada suku Minang, alasan utama berwirausaha biasanya mereka itu melihat situasi ekonomi dan mengikuti langkah-langkah lingkungan. Nah, sementara ada Tionghoa yang beralasan tentunya bagi mereka yaitu budaya kewirausahaan dalam keluarga yang sudah terpatri, kemudian yang kedua pertimbangan keuangan jangka panjang yang sudah mereka lakukan itu turun-temurun, kemudian yang ketiga kemandirian. Nah, untuk orang Jawa apa saja yang menjadi nilai utama bagi mereka untuk berwirausaha? Di antaranya itu ada profit yang mereka pikirkan, kemudian perencanaan dan manajemen, pantang menyerah, kejujuran dan rimo biasanya ya yang selalu biasa kita dengar dari suku-suku Jawa. Selanjutnya suku Minang tentu juga memiliki nilai utama dalam berwirausaha. Apa saja poin-poinnya? Di antaranya ada hubungan dengan orang lain, kemudian fokus pada agama, kerja keras, dan cinta tanah air. Nah, sementara orang Tionghoa apalagi yang menjadi poin bagi nilai mereka, nilai utamanya dalam berwirausaha, yaitu untung, pantang menyerah, kreativitas, dan kesabaran. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari orang Tionghoa. Kita masuk kepada 15 ciri karakter unggul wirausaha. Yang pertama ada kreativitas, keterbukaan, kemudian keberanian, kerjasama, pengertian leverage, kejujuran dan integritas, kemudian visi pribadi. Yang 9 masuk kepada kemampuan mengkoordinasikan sumber daya, pengelolaan sumber daya, kemudian wawasan, keyakinan terhadap gagasan atau motivasi, kemudian orientasi terhadap perilaku, faktor resiko, kemandirian, serta individualitas. Kita masuk kepada pola pikir wirausaha era digital. Nah, di era digitalisasi digital, kita sedang memasuki era globalisasi atau era digital di mana aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari sudah terdigitalisasi dan
terotomatisasi. Kemudian selanjutnya era anak milenial. Nah, milenial mendambakan sesuatu yang baru, kreativitas, dan tentunya menantang. Bangkitnya populasi milenial Indonesia menjadi kekuatan pembentukan masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi, teknologi, kemudian e-commerce, dan berbagai bidang lainnya. Nah, ciri khas pengusaha apa saja? Ya, tentunya pengusaha sukses memiliki ciri-ciri yaitu kreativitas, dedikatif, tekad yang kuat pastinya, keputusan yang kuat, fleksibilitas, leadership atau kepemimpinan ya, passion, kemudian keyakinan, kekayaan intelektual. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kreatif, akar yang mendorong perkembangan produk atau layanan atau cara baru dalam berbisnis. Nah, kreativitas adalah mesin inovasi dan kemajuan. Nah, kreativitas adalah pembelajaran yang terus-menerus berdaya dan berpikir di luar kebiasaan. Kemudian ada dedikatif. Dedikatif itu merupakan rencana dan ide harus ditindaklanjuti dengan kerja keras agar berhasil tentunya. Nah, dedikasilah yang membuat semuanya bisa terjadi. Kemudian ada tekad, keinginan kuat untuk sukses. Hal ini mencakup ketahanan dan kemampuan untuk bangkit dan kembali pada saat mengalami kesulitan. Selanjutnya ada keputusan kuat. Nah, di sini bisa kita lihat ya, keputusan yang kuat dapat digambarkan sebagai panggilan ke-10. Ketika panggilan ke-9 belum selesai dan tindakan ada yang diberikan, bagi wirausahawan yang baik, uang bukanlah motivasi utama. Kesuksesan adalah motivasi, uang adalah pahala. Nah, masuk kepada fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk bertindak cepat dan merespon perubahan kebutuhan pasar. Misalnya, ketika seseorang pengusaha membuka usaha roti, namun saat itu yang sedang tren atau yang lagi berkembang itu adalah brownies. Alih-alih menyerah pada pelanggan, pengusaha mengubah tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, kemudian masuk ke leadership, ya, kemampuan menetapkan aturan dan menetapkan tujuan. Kemampuan adalah kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengikuti dan memastikan bahwa aturan dipatuhi dan tujuan akan tercapai. Selanjutnya ada passion, ya. Ini adalah yang memotivasi wirausahawan untuk memulai dan terus melakukan apa yang diinginkannya. Passion memberikan wirausahawan kemampuan untuk meyakinkan orang lain mengenai visinya. Minat tidak dapat menggantikan strategi, namun tetap membantu untuk tetap mengingat dan membuat orang lain melihat strategi wirausaha. Kemudian ada kepercayaan. Kepercayaan datang dari perencanaan yang mengurangi tingkat resiko yang tidak diinginkan. Nah, kepercayaan juga datang dari otoritas, rasa percaya diri, memberikan wirausahawan kemampuan untuk mendengarkan tanpa merasa marah dan takut. Kemudian ada intelektual, dikaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman dari bisnis terkait. Kecerdasan memberikan naluri yang baik dan terkadang keterampilan. Seseorang yang berhasil mempertahankan modal, keterampilan finansial, pekerjaan, pendidikan, dan pengalaman hidupnya dapat digolongkan sebagai orang jenius. Kita masuk kepada bab motivasi wirausaha. Motivation, menurut Hasibuan 2001, merupakan sesuatu yang memicu, menyalurkan, dan menunjang perilaku manusia agar ia bekerja keras dan mencapai hasil yang baik. Nah, ada teori motivasi kebutuhan.
Yang pertama, tentunya dari bawah ya, akan terus meningkat sampai ke puncak. Yang pertama ada kebutuhan psikologi. Jika ini sudah tercapai, maka akan naik ke tahap berikutnya, yaitu kebutuhan akan kemampuan. Kemudian naik lagi ke kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Jika terpenuhi, akan naik ke tingkat selanjutnya, kebutuhan akan penghargaan. Dan di puncak, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, ada 3 teori kebutuhan Magdalens. Yang pertama itu adalah kekuatan ya, kemudian penghargaan, dan kemudian yang satu lagi, afiliasi. Kreativitas dan inovasi wirausaha. Ciri berpikir kreatif, ada beberapa poin. Yang pertama, peka terhadap masalah, kemudian menciptakan ide, dapat diubah, selanjutnya ada kebenaran, rasa, alam bawah sadar, ada motivasi, tidak takut gagal, konsentrasi, dan mampu memilih. Proses kreatif sendiri melalui proses yaitu preparation, investigation, transformation, incubation, illumination, verification, dan implementation. Nah, bagaimana cara meningkatkan inovasi? Kita akan bahas poin per poin ya. Mempelajari hal baru dalam pengalaman nyata. Selanjutnya, menghadiahi atau karyawan ide-ide inovatif, fokus pada perilaku inovatif, menetapkan tujuan baru, ciptakan produk penuh inovasi dengan mudah, kemudian mulai memproduksi produk dengan inovasi kecil, melakukan uji dan pembaharuan, selanjutnya mengikuti perkembangan, dan yang terakhir selalu bekerja dengan penuh semangat dan meyakini kekuatan terhadap inovasi dan resiko tentunya. Karakter dan pola pikir wirausaha, diantaranya pengertian karakter unggul wirausaha, pola pikir wirausaha di era digital, motivasi dan kreativitas dan inovatif. Demikian, terima kasih. Salam kewirausahaan.